dibikin kopi, siapin muah makanan, bagaimana dia caranya tidak ngantuk. Begitu bola dimulai, wah, matanya terang benderang. Wah, begitu semangat nontonnya sampai dia teriak-teriakan sendiri. Orang yang main bola di TV, dia teriak-teriakan sendiri. Nggak ada ngantuk, nggak ada angop, nggak ada muak. Kenapa? Suka. Giliran ngaji baru baca 1 baris 2 baris, matanya udah sepet banget rasanya. Kenapa? Kita untuk muak, kenapa? Kurang suka. Itu saya Bu, Pak, itu saya, bukan ibu bapak orang sini, insya Allah enggak. Ini nggak ada ya. Bikhalfihi ka'amamin ru'yatan sabata wala yura atharu baulin minhu fi alani. Rasulullah punya keistimewaan melihat yang ada di depan dengan ada yang di belakang itu sama. Artinya Rasulullah bisa melihat yang ada di belakang, walaupun di belakangnya nggak ada matanya, seakan-akan di belakang palanya itu ada matanya. Rasulullah bisa melihat. Kalau kita nggak bisa melihat di mana mata itu memandang ke depan, itulah yang kita lihat. Bahkan mata kita pun kadang-kadang salah lihat. Tapi pas melihat duit nggak ada yang salah. Benar nggak? Betul. Matanya tajam, gitu. Yang udah pakai kacamata pun juga ngelihat aja itu duit. Awas. Wala yura atharu baulin minhu fi alani. Rasulullah nggak pernah bekas air kencingnya itu ketahuan oleh orang lain. Nggak ada yang tahu. Bekas nya nggak ada yang tahu. Loh, kemana Rasulullah pas pipis, pas BAB, kemana? Dalam suatu riwayat dikatakan Allah izinkan, Allah perintahkan kepada bumi untuk menelan bekas kencingku dan BAB-ku sehingga masuk ke bumi, nggak kecium atau tidak terlihat oleh orang lain. Beda dengan kita, Pak. Masuk masjid habis makan jengkol, aku makan pete, dia pipis di situ. Baunya Masya Allah. Habis dia pipis keluar, tinggal orang yang mau musik tutup hidung. Ada bekasnya. Dia teriak sama temannya, "Kau habis makan jengkol." Nah, ada baunya bekasnya. Itu kalau kita pun jijik, maaf, dengan buat bekas pipis orang lain kita tuh jijik. Tapi pipisnya Rasulullah pernah diminum oleh seorang sahabat wanita. Saking cintanya kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bangun tidur, biasanya Rasulullah meletakkan bejana buat pipis malam, taruh di situ. Tiba-tiba bangun pagi, Rasulullah lihat bejananya nggak ada. Ditanya sama khadamnya, "Kemana bejanaku?" "Saya buang ya Rasulullah." "Buang kemana air pipisnya?" Dia diam saja. Ditanya lagi Rasulullah, "Kamu buang kemana?" Dia diam saja. "Wahai padamu, kau buang kemana?" "Aku minum ya Rasulullah." Begitu cintanya kepada Rasulullah sehingga Rasulullah katakan, "Siapa yang minum kencingku maka dia tidak akan masuk neraka atau tidak akan terkena api neraka." Syair selanjutnya adalah wa qalbuhu la yanam wal ainu qad na'isa wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani wa qalbuhu la yanam. Hati Nabi nggak pernah tidur. Rasulullah punya hati nggak pernah tidur. Wal ainu qad nasat, walaupun matanya ngantuk. Rasulullah hatinya nggak pernah tidur. Begitu pula dengan para nabi-nabi yang lain. Walaupun tidur,
matanya doang yang tidur, hatinya melek. Melek ngapain? Beda dengan kita. Hati kita kadang mata terpejam, hati kita melek, mikirin utang, mikirin dagangan, kan gitu. Ngomong aja nih hati, akhirnya nggak tidur, tapi mata sih terpejam. Kok tahu? Sama sama saya. Emang kayak begitu. Loh, kalau Rasulullah nggak tidur ngapain hatinya? Qalbuhu la yanamu wa la yaghfuru walakin bi khidmati 'ala ad-dawamil muraqib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hatinya enggak pernah lalai, hatinya enggak pernah lupa, selalu apa? Selalu mengintai Allah. Ingat Allah, zikrullah. Itu Rasulullah, hatinya nggak tidur tapi banyak zikir. Makanya kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah bangun. Kenapa? Connect hatinya Allah, disebut Allahu Akbar, nyambung, bangun. As-salatu khairum minan naum. Bapak Ibu bangun nggak? Tarik selimut. Kenapa nggak mau bangun, bahkan nggak mau dengar? Karena hatinya lalai, nggak connect. Harusnya di sini Allah, azan isinya Allah, dia connect. Tapi di sininya mati. Kalau tidur, benar-benar tidur dua-duanya. Matanya tidur, hatinya tidur. Sampai tidurnya orang Betawi bilang kubluk. Nggak dengar dia sama sekali. Maka biar kita bisa bangun, maka niatkan kalau mau tidur, ya Allah saya mau bangun malam. Niatkan bahwa ya Allah saya bangun subuh. Hati ini selalu kalimat terakhir baca la ilaha illallah. Cep, jangan ngomong yang lain. Udah baca doa mau tidur, baca apapun, baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, Al-Qulhu, dan An-Nas. Terakhir baca la ilaha illallah. Cep, tidur. Jangan ngomong lagi. Kalau suaminya di samping gelitik-gelitikin, habis saja. Kalau udah ngomong lain lagi, apa sih bang? Berarti ada kalimat yang lain yang diomongkan di saat terakhir mau tidur. Ucapin lagi la ilaha illallah. Mengapa? Karena kalau nanti kita lagi tidur mati, Allah cabut nyawa kita, berarti kalimat terakhir yang kita ucapkan tadi saat mau tidur adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kita nggak pernah tahu namanya ajal, maka ucapkan kalimat terakhir itu. Wala yurazilluhu fi syamsi zulfatani. Rasulullah itu punya keistimewaan, bayangannya itu nggak pernah bisa terlihat di bawah terik matahari. Kenapa? Anta nurun fauqa nur. Karena cahaya Rasulullah melebihi cahaya alam ini, sehingga Rasulullah tidak ada bayangannya dan tidak bisa dilihat. Beda dengan kita, ada lampu sedikit, ada bayangannya. Belum siang nanti ada bayangannya. Beda dengan Rasulullah yang tidak pernah terlihat bayangannya. Katfahu allata kauman jalasu, katfahu kauman idza jalasu indal wiladati sifyaza bimuqtatani maulaya salli wa sallim